Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan analisis SWOT lembaga pendidikan di SDN Banjarrejo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Atin Setiamukti, NIM 126205201071 dari kelas PGMI 6C, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Berikut analisis SWOT. Yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen kurikulum. Yang ketiga, manajemen pembiayaan. Dan yang keempat, manajemen sarana prasarana. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, dan threats artinya ancaman. Yang mana SWOT ini bertujuan menentukan dan merencanakan strategi serta arah suatu lembaga pendidikan untuk masa depan. Berikutnya yaitu analisis SWOT manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu dari segi kekuatan sekolah ini dalam penerimaan peserta didik di SDN Banjarrejo antara lain. Yang pertama, sekolah dekat dengan peserta didik atau masyarakat. Lokasi sekolah negeri biasanya dekat dengan domisili peserta didik di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, serta kelurahan ataupun desa memiliki paling sedikit 2 sekolah dasar yang jaraknya antar sekolah 3 km, sehingga akses peserta didik untuk bersekolah dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Yang kedua yaitu guru yang dekat dengan masyarakat. Sebagian besar tenaga pendidik biasanya berdomisili yang dekat dengan sekolah, sehingga masyarakat percaya guru tersebut lebih mudah memberikan pembelajaran di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di SDN Banjarrejo ini mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa dan pembinaan disiplin yang baik dan menciptakan sikap kejujuran dan tanggung jawab peserta didik. Kemudian ada kelemahan, yaitu yang pertama, buku kurang lengkap di perpustakaan. Dari segi perpustakaan, buku-buku yang disediakan itu kurang lengkap. Yang kedua yaitu guru bimbingan konseling yang kurang, sehingga BK itu kurang berfungsi dalam pembinaan disiplin peserta didik. Yang ketiga yaitu kurangnya daya tarik di sekolah negeri. Untuk meningkatkan minat masyarakat sekolah negeri, kurangnya daya tarik sekolah sehingga kurangnya masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri. Selanjutnya di sini ada peluang. Yang pertama yaitu tradisi orang tua turun-menurun menyekolahkan anaknya. Jadi tradisi turun-menurun untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, misalkan dari kakeknya sekolah di sekolah tersebut sehingga anak dan cucunya harus sekolah yang sama dengan kakeknya. Yang kedua yaitu kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, orang tua atau wali yang berpenghasilan di bawah rata-rata akan mendaftarkan anaknya di sekolah negeri, dikarenakan sekolah yang dekat dengan domisili mereka sehingga tidak memerlukan biaya lebih untuk transportasi. Di sisi lain, tidak adanya biaya lain yang mengikat. Yang ketiga yaitu tidak melakukan sistem tes seleksi. Jadi peserta didik yang ingin mendaftar di sekolah negeri tidak melewati rangkaian tes masuk. Orang tua hanya membawa administrasi seperti akte peserta didik dan kartu keluarga yang kemudian mengisi formulir pendaftaran serta syarat seleksi berpatokan pada umur. Apabila memenuhi kriteria maka akan diterima, apabila belum memenuhi maka tidak diterima. Nah, untuk ancamannya yaitu yang pertama adanya SD swasta yang lebih unggul. Jadi hadirnya SD swasta yang lebih unggul ini berbagai aspek seperti infrastruktur, sarana, prasarana maupun pengelolaan serta
alat dan media pembelajaran dalam kelas yang memadai. Sekolah swasta yang hadir di tengah masyarakat memiliki daya tarik tertentu seperti unggulan dalam bidang agama seperti sekolah dasar Islam terpadu. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis SWOT manajemen kurikulum dari segi kekuatan. Yang pertama yaitu adanya kerjasama tim yang solid, dan yang kedua yaitu memiliki muatan kurikulum dan muatan identitas di dalam kurikulumnya. Yang ketiga yaitu rutin mengadakan evaluasi kurikulum. Di sini evaluasi kurikulum yang ada di SDN Banjarjo ini secara rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahannya pada sekolah dasar Banjarjo ini. Masih ditemui keterlambatan dalam penyusunan RPP oleh guru. Selanjutnya yaitu untuk peluangnya. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai pembaharuan mengenai kurikulum. Selanjutnya, ancaman di sekolah ini. Yang pertama, adanya sistem pendidikan yang berubah-ubah. Misalnya saja dulunya ada kurikulum KTSP 2006, kemudian berganti menjadi kurikulum 2013, dan yang sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Ketiga yaitu analisis SWOT manajemen pembiayaan. Yang pertama dari segi kekuatan. 1. Sekolah tidak memungut biaya. Jadi sekolah tidak memungut biaya, sumber berasal dari dana BOS. Yang kedua yaitu koperasi sebagai sumber pendapatan. Sekolah memiliki kantin dan koperasi sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya yaitu kelemahan, yaitu keterbatasan anggaran sehingga kegiatan sekolah tidak dapat maksimal. Sumber daya dana sekolah negeri berasal dari dana BOS. Jumlah anggaran yang diterima tergantung dengan jumlah peserta didik sekolah tersebut. Selanjutnya di sini ada peluang dari manajemen pembiayaan yang ada di SDN Banjarjo. Yang pertama yaitu dana rutin dari pemerintah. Yang selanjutnya ancaman dari sekolah ini mengenai manajemen pembiayaan, yaitu yang pertama lambatnya pengadaan buku. Adanya keterlambatan pemerintah dan penerbitan buku merealisasikan pengadaan buku kurikulum 2013. Dan yang kedua yaitu honor untuk guru honorer. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis SWOT manajemen sarana prasarana. Dari segi kekuatan, yang pertama yaitu lokasi sekolah mudah dijangkau. Yang kedua yaitu memiliki halaman yang luas. Yang ketiga yaitu memiliki lapangan yang memadai. Yang keempat yaitu parkiran yang memadai, sehingga lingkungan sekolah ini dengan nyaman karena terdapat juga beberapa pohon dan tanaman yang menghiasinya. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kurangnya penggunaan teknologi saat pembelajaran berperan penting dalam pendidikan yang berkontribusi bagi pembelajaran yang efektif dalam meraih potensi secara maksimal dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media. Hal tersebut berbanding balik dengan keadaan di sekolah negeri yang memiliki keterbatasan teknologi dalam pembelajaran. Biasanya sekolah hanya memiliki satu LCD proyektor sehingga tidak semua kelas memiliki itu, dan juga pemasangan LCD proyektor yang manual mengakibatkan guru enggan menggunakan teknologi itu. Yang ketiga yaitu belum memiliki lab dan ruang BK, serta perpustakaan ruangannya masih bergabung. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang yang pertama yaitu memiliki ruang guru dan perpustakaan sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu ruang kelas sebanding dengan jumlah peserta didik. Yang ketiga memiliki proyektor. Yang keempat memiliki ahli komputer. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama yaitu jumlah komputer yang tak memadai dengan jumlah peserta didik.
Yang kedua yaitu pemasangan LCD proyektor yang manual. Oke teman-teman, sekian penjelasan analisis SWOT yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.